Cukup ironis memang apa yang dialami Epy Kusnandar. Dalam sinetron Preman Pensiun, Epy berperan Muslihat alias Kang Mus, bos preman yang punya banyak anak buah. Namun di dunia nyata, warung makan Epy justru kena palak kawanan preman. Preman yang sopan dong. Orang baru juga berjuang, baru berusaha, digangguin. Jangan mentang-mentang preman. Sini, hadapin saya. Pecah. Karina Ranau, istri aktor Epy Kusnandar, tak kuasa menahan emosi dan air matanya gara-gara warung makannya yang terletak di Jalan Samali, Jakarta Selatan, diganggu oknum preman yang minta makan tanpa mau bayar. Yang membuat istri Epy Kusnandar emosi dan marah lantaran cara sang oknum preman saat meminta makan gratisan. Emang caranya yang sopan tadi, Bang. Nah, teman kita yang ngomong, bukan kita. Iya, maksudnya tadi temennya. Soalnya kita ini capek di sini, Bang. Kita ini capek. Kita di sini bayar, kita sewa, kita buang tenaga. Baru beberapa hari kita sudah digangguin. Iya, tadi Temannya tadi ada CCTV nanti, kelihatan di CCTV. Tadi dia mau pesan ada apa? Habis ayam siapa yang ada gituin. Kita emang dia siapa? Perkara makanan itu kecil, Bang. Tapi caranya tidak seperti itu. Kami ini bukan numpang di sini. Capek kami sampai pagi, Bang. Besok berhadapan nih sama Pak RT, Pak RW, sama polisi. Biar kita juga pengen tenang di sini, Bang. Menghitung hari kita di sini udah digangguin. Benar saja, setelah videonya viral, aparat berwenang pun segera turun tangan menyelesaikan masalah dugaan aksi premanisme yang terjadi di warung makan Epy Kusnandar. Kami dari Polsek Pancoran, saya Panit Reskrim, berikut Bimas, berikut ada juga Ibu Ana dari Kelurahan, berikut ada Pak Ketua RT 4 RW 4. Tadi sudah bertemu langsung dengan Kang Epy maupun istrinya untuk mengetahui gimana sih duduk permasalahannya. Jadi yang diduga ada premanisme di situ, ya kita ingin tahu gitu loh, adakah tindak pidana di situ ataukah ada selisih paham. Sebenarnya kejadian itu menurut pendapat saya itu hanya salah paham. Salah pahamnya nggak ada kronologis premanisme, itu nggak ada. Tadi pagi kebetulan yang bersangkutan juga sudah datang ke rumah saya bersama orang tuanya langsung, dan akhirnya saya sudah arahkan untuk minta maaf langsung ke Bu Karina ya, istrinya Kang Epy Kusnandar. Artinya sudah clear dah sebenarnya. Bukan ormas tertentu. Oh, bukan. Jadi lingkungan Jalan Haji Samali, artinya orang-orang di sekitaran Jalan Haji Samali. Keluarga kita. Kenal juga ya, Pak? Saya kenal orang tuanya. Orang tadi dia datang ke rumah saya kok. Meski polisi, Satpol PP dan Ketua RT sudah turun tangan menengahi, Epy Kusnandar dan istrinya Karina Ranau hingga belum mau memberikan keterangan. Alih-alih ingin mencari tenang dan mengais rezeki, Epy dan istri memilih bungkam usai video viral warungnya diduga jadi sasaran premanisme. Jadi gini, gimana? Ini saya mewakili Pak RT juga akan menjelaskan, ya, tapi nanti mungkin tepatnya di kemudiannya beliau kan ada semacam saung. Kita nanti selama di sana. Mohon maaf, Kang Epy tadi katanya belum bisa memberikan keterangan langsung, jadi beliau Kang Epy berikut istri menyerahkanlah ke Pak Ketua RT. Untuk wilayah kami ini sebenarnya itu aman aja dari dulu, nggak pernah ada permasalahan. Cukup ironis memang apa yang dialami Epy Kusnandar. Dalam sinetron Preman Pensiun, Epy berperan Muslihat alias Kang Mus, bos preman yang punya banyak anak buah. Namun di dunia nyata, warung makan Epy justru kena palak kawanan preman. Padahal warung makan itu dirintis Epy dan istri untuk menyambung hidup.
Setelah di apartemen Kalibata City, Epi dan istri merintis bisnis warung makan jukut goreng di Jalan Samali, Jakarta Selatan. Epi dan istri pun terjun langsung mengurus bisnisnya. Mulai dari melayani pembeli, mengulek sambal, sampai belanja jukut atau salada air di pasar. Karena kita saling support sih Mas, jadi kayak di sini. Waktu awal-awal kita buka juga kita ke pasar, belanja bareng sama Kang Epi. Pokoknya kita saling membantu lah ya. Buat orang awam yang melihat kan selama ini taunya Kang Epi kan lihat di TV gitu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang kayak bikin ini, bantuin masak atau apa, mungkin buat orang yang awam melihatnya masa sih bisa itu, masa sih, padahal ya sebenarnya iya, kita saling support. Kenyataannya seperti itu. Tenang untuk menghadapi masa depan gitu ya, tidak panik kalau saya udah nggak dipakai lagi, jadi tetap harus cari pegangan tetap gitu, harus punya pegangan tetap, karena kalau nggak ada pegangan ya kita megang apa. Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan pemerasan, Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda replik alias jawaban jaksa penuntut umum terkait pledoi atau nota pembelaan Nikita Mirzani. Selalu ada yang berbeda dari penampilan Niki setiap persidangan. Selain outfit of the day yang selalu stunning dalam sidang replik, Niki pamer hairstyle baru yang dinamakan I Wake Up Like This. Ini modelnya I wake up like this ya, ngantuk. Enggak, itu nggak curly. Lebih cantik loh. Kemarin di kemah, fresh banget hari ini kan. Boro, gue ngantuk. Ya, meski berstatus terdakwa, Nikita Mirzani tetap tampil cetar membahana. Walau JPU menolak semua pledoinya, Niki tetap menebar senyuman. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak. Tapi ya lucu aja sih. Tak hanya menolak semua nota pembelaan Nikita Mirzani, sidang replik itu juga menjadi ajang pertempuran Niki versus JPU, di mana JPU mengatakan kalau Niki hanyalah artis yang tidak punya keahlian untuk memberikan edukasi seputar kesehatan kulit. Tim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Hal ini disampaikan karena terdakwa Nikita Mirzani sesuai pengakuannya adalah seorang artis. Maka kemampuan dan keahlian seorang artis adalah dalam dunia akting, yaitu seni yang bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan cerita melalui peran yang disimulasikan dengan melibatkan perbuatan berpura-pura untuk membuat penonton percaya pada cerita yang disajikan dalam konteks fiksi yang terlebih dahulu disepakati dengan sutradara. Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter. Ya hati-hati, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa. Sebagai artis, jaksa mengingatkan agar Nikita Mirzani tidak menjadikan persidangan sebagai panggung sandiwara untuk memainkan drama akting. Niki pun hanya mesam-mesem dan ketawa ketiwi saat mendengar replik sang jaksa. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani agar berbicara sesuai dengan fakta persidangan dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Serta penuntut umum mengingatkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak menganggap persidangan ini sebagai dunia akting yang pada intinya menghindari memainkan peran sesuai arahan sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Ismail Marzuki agar bisa bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada pukul 20.13, saksi Oki Pratama kembali menghubungi saksi Reza Gladys Petianisari dengan maksud meyakinkan saksi Reza elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Tadi dibacakan oleh JPU Dona. Gue ngakak aja. Pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Ya, persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang sudah bukanlah pertempuran Niki dan kuasa hukum versus Reza Gladys dan lawyer, tapi juga pertempuran Niki dan penasehat hukum melawan jaksa penuntut umum. Tak hanya menolak semua pledoi Niki, JPU juga mengatakan kalau kuasa hukum Niki minim literasi sehingga perlu untuk belajar lagi. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk
kami belajar lagi dan lain sebagainya kan. Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara. Saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Kan memang dirubah kan, dari Polda kan 368, 27A, ayat 1. Lah di tuntutan, di dakwaan jadi 369, 27B, ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu. Foto mantan dan silent treatment bikin pernikahan tak lagi hangat. Clara Sinta mendadak bikin ramai jagat maya lewat sejumlah postingan di akun media sosialnya. Baru 2 bulan menikah, ibu 1 anak ini menyerah. Keyakinan dan rasa yang lumayan besar, rasa cinta pastinya. Sepakat hapus foto mantan jadi pemicu utama. Clara yang mengaku punya 77.000 foto di galerinya, ternyata lupa jika foto-foto tersebut harusnya segera dihapus. Dianggap melanggar komitmen pernikahan, sikap Lexa yang silent treatment dan pilih pulang ke rumah orang tuanya ternyata memperkeruh suasana. Sejauh apa keduanya saling mengenal, seperti yang pernah mereka ucapkan usai ijab kabul? Dikit banyaknya kita sudah mengetahui sifat-sifat aslinya. Seperti itu sih. Dalam dirinya ya pastinya banyak kebaikan-kebaikan yang membuat saya juga banyak berubah, karena saya juga kan nggak baik-baik amat sebenarnya. Tapi alhamdulillah banyaklah yang saya pelajari dan akhirnya saya merubah, harus jadi lebih baik dan baik lagi. Saling kenal dan ingin lebih baik, tapi mengapa kebiasaan Lexa meninggalkan rumah saat situasi tak hangat ternyata selalu terulang hingga membuat Clara merasa kesepian. Padahal hanya masalah kecil yang sangat bisa dibicarakan. Sayangnya, upaya penyelesaian tak pernah ada hingga curhat di media sosial jadi pilihan terakhir. Berdua tapi tak bersama. Lantas, apa bedanya dengan Clara ketika masih sandang Islam sih. Sama-sama mu'alaf, sama-sama ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, ternyata sudah goyah di awal. Padahal perempuan 29 tahun ini sempat bahagia karena sang suami berhasil mengambil simpatik anak semata wayangnya. Gak salah juga kalau sosok Lexa dianggap sosok pria yang perhatian pada anak. Aman banget dong, aman banget. Aku seneng dia ada anak kecil, terus aku juga anak kecil, jadi kayak match, cocok banget. Udah, mereka dekat duluan. Gua kata itu bestie dari mana ya? Kok udah kenal duluan gitu. Mereka by the way deket banget. Beliau adalah orang perhatian, hangat, peduli keluarga kayaknya ya mas. tapi so far itu yang aku nilai, terus perhatian sama anak. Beliau adalah sosok figur bapak yang baik. Sakitnya sama. Curhat sudah terlanjur tersebar, menghapus pun tak lantas meredam suasana. Clara juga tak menyangka tentang respon yang masuk hingga jadi pemberitaan di sejumlah media online. Meski belum meluruskan kondisi rumah tangganya kini, namun Clara memastikan bahwa ia menulis dan menghapusnya dengan penuh kesadaran.